Saat itu kata Siti Aisyah, Rasul mau sholat dan dia sudah berwudu, tapi sempat-sempatnya mencium dulu istrinya. Kemudian Nabi sholat dan tidak berwudu lagi. Bayangkan romantisnya rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah. Tapi dari segi hukum juga ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan dan itu suami istri tidak membatalkan wudhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, memberikan berbagai kenikmatan. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung nikmat dari Allah maka tidak akan terhitung. Hari ini kita telah menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan dari ibadah Ramadan ini bisa mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, sehingga alhasil bisa membukakan babur rayyan, pintu yang ada di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iwatu iman rahimakumullah, hari ini saya ingin berbagi dengan tema romantisnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengemukakan, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang berbuat baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Itulah Rasulullah. Rumah tangganya selalu jadi teladan bagi kita semua. Iwatu iman rahimakumullah, pada hari ini banyak suami yang menjadi bos di perusahaannya. Banyak suami yang menjadi pemimpin di kantornya, yang memiliki jabatan di pemerintahannya. Tentunya akan selalu ditaati, dihormati, dan bahkan ditakuti oleh para bawahannya. Tapi kepemimpinan, keberhasilan di luar, tolong bedakan. Jangan dibawa kepemimpinan itu ke dalam rumah. Karena di rumah istri itu bukan bawahan Anda. Bukan bawahan suami. Dan suami juga bukan atasan seorang istri seperti hanya posisi yang ada di kantor. Sehingga tidak sedikit posisi di kantor itu dibawa ke rumah. Pas datang ke rumah, segala sistemnya instruksi pada istri. Itu tidak bisa. Dan itu tidak boleh. Walaupun Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Tapi qawwam di sana, pemimpin di sana bukan seperti hanya pemimpin dalam perusahaan. Bukan seperti hanya pemimpin di kantor suami. Tapi pemimpin dalam rumah tangga, dia adalah sebagai uswah, dia sebagai teladan, dia adalah yang memimpin yang akan membawa istrinya ke surga. Oleh karena itu, posisi istri dalam rumah itu bukan bawahan, tapi dia adalah sahabat untuk suaminya. Tapi dia adalah partner untuk suaminya. Yang istri tersebut dengan suami sama-sama punya visi, punya misi, punya tujuan yang sama. Yaitu tujuan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sehingga pada akhirnya tujuan dari rumah tangga itu bisa menggapai surga. Dan itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Keromantisan rumah tangga Rasulullah dengan para istrinya tidak membuat dia bersenang-senang untuk hidup di dunia dan tidak menggapai alam akhirat. Tidak. Tapi keromantisan di alam dunia sebagai bahan, sebagai jembatan untuk mencapai keromantisan di alam akhirat. Ternyata dari romantis rumah tangga Rasulullah itu bisa menjadikan semua istrinya menjadi ahli surga. Kita lihat bagaimana pengakuan Siti Aisyah. Romantisnya rumah tangga dengan Rasulullah. Rasul nikah dengan Aisyah pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun. Dan hidup bersama dengan Rasulullah usia 9 tahun. Dan rumah tangga bersama Rasul itu kurang lebih 12 tahun. Karena Rasul meninggal dunia usia Siti Aisyah menginjak 18 tahun. Kemudian bagaimana cara Rasul mendewasakan seorang istri. Bayangkan usia 18 tahun Siti Aisyah sudah menjadi janda. Tapi ternyata setelah ditinggalkan oleh Nabi, dia semakin kuat keimanannya, semakin kuat akidahnya, semakin luas ilmunya. Sehingga dia menjadi bendaharawan hadis di kalangan perempuan. Dan dia merekam selama perjalanan hidup rumah tangga dengan Nabi, kata Siti Aisyah, romantis, indah, nikmat. Itu yang dikemukakan oleh Siti Aisyah. Sampai dia merekam. Suatu saat katanya pernah terjadi karena Rasulullah yuqabbilu ba'du ajwajihi summa yusalli wa lam yatawaddu. Hadis riwayat Muslim. Keadaan Rasul dia pernah mencium salah seorang istrinya. Ternyata dia. Kemudian dia salat dan dia tidak berwudu lagi. Bayangkan. Alangkah indahnya rumah tangga Rasul dengan Siti Aisyah. Kemudian juga kata Siti Aisyah, aku ingat juga. Pada saat itu aku mandi janabat. Ketika aku sedang mandi janabat, maka datanglah Rasulullah SAW. Maka dia mandi bersama aku, pijab natin dalam satu bejana. Fakultu, maka kata aku, ini kuntu junuban. Ya Rasul, kita habis junub. Dan sekarang saya lagi mandi junub. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Alma ula yuznabu. Air tidak ikut junub. Artinya, kita boleh mandi berduaan dalam satu bathtub. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul. Dalam satu bejana. Bagaimana romantisnya Rasulullah dengan Aisyah. Sehingga bisa mandi berdua dalam satu bejana. Dalam satu wadah. Dalam satu bak. Satu bathtub. Itulah indahnya rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah. Kemudian dilihat dari segi hukum, air itu air mustakmal, air yang sudah dipakai oleh Aisyah, dipakai oleh Nabi berbarengan. Maka air mustakmal boleh dipakai untuk bersuci. Iwata iman rahimakumullah. Ada lagi sejarah yang kata Siti Aisyah, ada satu cerita. Siti Aisyah diminta oleh Rasul untuk membuatkan teh manis. Kemudian Aisyah bikin teh manis dan ternyata tertukar antara gula dengan garam. Yang dimasukkan garam bukan gula. Setelah selesai dikerjakan, diberikanlah pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini teh manis buatanku. Diminumlah oleh Rasul. Setelah diminum oleh Rasul, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana teh manis bikinan aku? Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, wahai istriku tercinta, nikmatnya teh manis buatan engkau. Mari kita minum bersama. Diminum oleh Rasul, diminum oleh Aisyah.
Ketika Aisyah mencicipi, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, aku mohon maaf. Mungkin ini tertukar antara gula dengan garam. Bayangkan, Aisyah salah, Aisyah keliru, Rasul masih tersenyum. Dan Siti Aisyah juga masih tersenyum dan dia mohon maaf pada Rasul. Bagaimana tidak indahnya rumah tangga seperti itu. Dan bayangkan, kalau ternyata kejadian itu terjadi pada saat ini. Dan pada suami-suami zaman sekarang. Iwatu iman rahimakumullah. Maka kata Siti Aisyah, banyak juga kejadian. Aku pernah katanya bepergian dengan para sahabat. Ketika aku pulang dari bepergian, Rasulullah berkata pada para sahabat, takodamu. Silakan kalian duluan. Aku ingin berdua dengan istriku. Maka para sahabat duluan. Dan Rasul berdua dengan Siti Aisyah. Apa yang dikatakan oleh Rasul pada Aisyah? Ta'ali hatta usabiko. Mari kita lari dan kita balap. Kemudian kata Aisyah, Rasul yang menang pada saat itu. Hamaltullah mawabadantu. Karena badanku telah gemuk. Maka Rasul sangat bahagia sekali. Kemudian kata Rasulullah, wahai istriku, aku yang menang. Satu-satu katanya. Kemudian kata Siti Aisyah, kenapa satu-satu? Dia ingat katanya pada saat dulu aku pernah ketika aku masih kecil badanku, aku balap lari juga dan aku yang menang. Maka Rasul mengatakan satu-satu. Kata Aisyah, indahnya rumah tangga dengan Nabi. Dan masih banyak cerita-cerita istri Nabi yang menjadi romantis, tapi keromantisan tersebut ternyata menjadi sarana dalam rumah tangga, menjadi sakinah mawadah warahmah, tapi berbuahkan surga. Untuk kita, walaupun sebagai bos para suami di perusahaannya, sebagai pimpinan di kantornya, tapi jelas harus dimengerti bahwa qawamun di sini adalah pemimpin yang bisa mengarahkan istri dan keluarga ke surga. Semoga rumah tangga kita meneladani rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.